Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatun Nisa, NIM 90 111 90 51, jurusan Ekonomi Islam, kelas XB. Saya akan memaparkan materi tentang wadiah. Wadiah berasal dari kata wadu'ah yadu'u yang berarti ketika berada di suatu tempat karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi. Wadiah berasal dari kata al-da'ah yang berarti istirahat karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Wadiah juga berasal dari kata al-wadu'u yang berarti meninggalkan barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. Dasar hukum wadiah. Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah: penitip, penerima titipan, harta titipan, dan akad. Syarat wadiah. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan. 1. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah sempurna akal, pikiran, pintar, memiliki sifat rusyid, tidak disyaratkan cukup umur atau balik. Namun, terlebih dahulu harus mendapat izin dari penjaganya agar mengendalikan al-wadiah. 2. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan koperasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain-lain. Kewajiban menerima dan cara menjaga wadiah. Menurut Imam Syafi'i, orang yang menjaga barang wadiah harus orang yang menerima titipan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan wajib dia menjaganya. Oleh karena itu, diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu untuk menjaganya. Tanggung jawab menyimpan wadiah adalah amanah. Dijaga dengan cara: 1. Barang wadiah diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak bercampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana di antaranya milik orang-orang tertentu. Tidak digunakan dan tidak dikenakan upah bagi penjaganya. Kemudian wakalah. Alauddin Al-Samarkandi mendefinisikan wakalah secara etimologi. Wakalah secara bahasa adalah perlindungan atau alhis. Ada kalanya wakalah bermakna penyerahan, seperti pada perkataan tawakkaltu 'alallah, aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah. Wakalah juga berarti menyerahkan dan memasrahkan. As-Sakarsi secara terminologi mendefinisikan wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dasar hukum wakalah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya,
maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorang pun. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah orang yang mewakilkan, 2 orang yang menerima perwakilan, 3 objek atau pekerjaan yang diwakilkan, 4 sigot. Syarat wakalah. Syarat sigot dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau tindakan yang menunjukkan kerelaan untuk mewakilkan. Apabila orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah tidak sah. Kedua, syarat orang yang mewakilkan ialah cakap hukum, berakal, balik, mewakil harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. 3. Syarat orang yang menerima perwakilan atau wakil, berakal dan balik. Wakil harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Wakil tidak boleh orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan itu. Ibnu Rushd. 4. Syarat terkait wakalah yang diwakilkan kewenangan ini berupa kewajiban dan hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seorang hamba. Misalnya, wakalah untuk menjalankan hukum kisos. Menurut ulama Makaliyah, kewenangan itu bukan berkaitan dengan ibadah badannya seperti sholat, puasa, maka wakalah contoh tersebut tidak sah. Implementasi wakalah. Bentuk implementasi wakalah dalam praktek LKS biasanya terkait akad lain. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang untuk dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu pula pada akad salam, istisna, ijarah, dan akad lainnya yang menentukan adanya pihak LKS oleh nasabah. Selain praktek tersebut, di LKS umumnya ada jenis produk yang menggunakan akad wakalah seperti kredit, transfer, clearing, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.